Coba kalian bayangin cuy, punya pemain paling berbakat di Premier League di tim kalian, tapi kalian cuma kasih dia opsi buat dipinjemin ke Burnley. Terus kalian biarin dia pindah ke klub rival kalian, dan dia malah jadi pemain terbaik di Premier League musim itu. Ya, ini persis yang dilakukan oleh Pep Guardiola ke Cole Palmer cuy. Nah, sejak gabung Chelsea, nggak ada pemain Premier League yang bikin kontribusi gol lebih banyak dari dia. Padahal dia cuma seorang gelandang. Dia itu dingin cuy, tenang dan salah satu bakat paling seru di Premier League saat ini. Dan ini cerita tentang gimana dia bangkit dari penolakan sampai sekarang jadi bintang sepak bola Inggris. Cole Palmer lahir 6 Mei 2002 di sebuah distrik kelas menengah di Manchester cuy. Kehidupannya biasa-biasa aja, tapi dari kecil udah jelas banget dia punya mimpi besar di sepak bola. Ayahnya adalah salah satu inspirasi terbesarnya, karena aktif di dunia sepak bola di daerahnya cuy. Palmer kecil sering nonton ayahnya main di liga amatir setiap minggu. Nah dari situ, dia mulai menyerap dasar-dasar sepak bola dan tumbuh rasa pengen buat jadi pemain terbaik cuy. Nah di rumah, topik obrolan utamanya juga tentang sepak bola. Jadi ya nggak heran kalau Palmer dari kecil udah punya mimpi jadi pemain sepak bola. Idolanya Wayne Rooney, legenda Manchester United. Mimpinya jelas dia jadi kayak Rooney di United. Tapi hidup itu penuh dengan keputusan yang sulit cuy. Di umur 8 tahun, Palmer dapat tawaran dari dua akademi. Yang pertama akademi MU yang cuma trial, dan akademi City dengan kontrak resmi. Nah karena dia mikirin masa depannya, Palmer akhirnya milih untuk gabung dengan City. Di tahun 2018, Palmer berumur 16 tahun. Di akademi City, lagi ada meeting buat nentuin siapa yang bakal dilepas. Dan nama Palmer masuk daftar pemain yang mau dikeluarin. Alasannya, karena 2 musim terakhir dia struggling cuy. Teman-temannya udah pada lebih kuat secara fisik, ditambah lagi performa Palmer yang gak stabil, dan City lagi fokus cari dribbler yang lebih cepat. Tapi ada satu orang yang menyelamatkan karir Palmer, yaitu Jason Wilcock, direktur Akademi City. Dia nggak setuju Palmer dilepas. Nah ketika ditanya kenapa, Wilcock bilang dia itu cerdas banget. Dia ngelihat sesuatu yang bahkan orang lain nggak bisa lihat cuy. Palmer memang punya IQ sepak bola, tapi dia sadar badannya kurang mendukung. Tapi untungnya setahun kemudian badannya tumbuh dengan pesat cuy. Dari 170 cm ke 188 cm. Nah di umur 17 ini, dia jadi kapten tim U18 City. Dan hasilnya 20 kontribusi gol dalam 12 pertandingan. Ditambah lagi berhasil membawa timnya juara liga dan masuk final FA Youth Cup. Palmer kemudian melanjutkan musim itu dengan catatan impresif, 20 gol dan 8 assist dari 32 pertandingan untuk tim U18 City. Performanya itu bikin dia dipromosikan ke tim U23 dan mulai menarik perhatian Guardiola. Dan di musim berikutnya, Palmer sesekali dipanggil buat latihan bareng tim utama di bawah asuhan Pep Guardiola. Tapi sebagian besar waktunya masih dihabiskan di tim U23. Meskipun dia udah mendominasi di level itu. Nah masalahnya, di tim utama ada Kevin De Bruyne, Phil Foden, dan Bernardo Silva yang main di posisi Palmer. Jadi Pep sulit buat ngasih dia menit bermain reguler. Debut Palmer di tim utama akhirnya terjadi di Carabao Cup lawan Burnley tahun 2020. Nah setelah itu, dia mulai dapat menit bermain. Tapi Palmer nggak pernah puas cuy. Saking pengennya main bola, suatu hari setelah tampil di Premier League bareng tim utama, dia langsung balik ke tim U23 buat main lagi. Hasilnya, dia berhasil nyetak hat-trick cuy. Terobosan besar Palmer datang di Liga Champions ketika dia mencetak gol Eropa pertamanya lawan klub Brugge. Ini jadi langkah besar dalam karirnya. Nah berkat kesuksesannya di tim muda City, dia bahkan masuk nominasi Golden Boy 2022 bareng talenta muda top lainnya di Premier League. Pep mulai sadar kalau dia punya bakat besar di tim dan terus bilang ke Palmer buat sabar karena waktunya akan datang. Tapi rasa lapar Palmer buat sukses mulai ngalahin kesabarannya cuy. Di musim 2022-2023, Palmer jadi pemain reguler dari bangku cadangan dengan total 25 penampilan, termasuk di pertandingan penting lawan Liverpool, Chelsea, dan Sevilla. Performa epicnya berlanjut di musim panas, dengan penampilan stand out di final Piala Super lawan Sevilla dan Community Shield lawan Arsenal, di mana dia cetak gol di kedua laga tersebut. Nah, meski mulai dapat lebih banyak menit bermain nih cuy, cedera dan fokus City ke kompetisi lain terus membatasi peluangnya. Nah, padahal dia rata-rata nyumbang kontribusi gol setiap 80 menit di bawah Guardiola. Tapi janji tahun depan giliranmu nggak pernah benar-benar terjadi cuy. Bahkan saat City jual beberapa pemain kunci yang kelihatannya bakal jadi peluang buat Palmer, dia tetap lebih sering duduk di bangku cadangan.
Dia hanya bisa melihat dari jauh saat teman-temannya mencapai prestasi terbesar klub, memenangkan treble winner. Momen itu terasa manis sekaligus pahit buat Palmer. Cole Palmer memang dapat medali juara saat City memenangkan treble, tapi dia merasa nggak benar-benar jadi bagian dari tim itu. Nah setelah itu, dia gabung di tim U21 Inggris buat kejuaraan Eropa. Awalnya emang agak telat panas sih, tapi akhirnya dia nemu ritmenya di semifinal. Dia bahkan bikin asis untuk gol pembuka, cetak gol kedua dan kasih asis lagi untuk gol ketiga. Beberapa hari kemudian, dia bahkan cetak gol kemenangan lewat tendangan bebas yang bikin Inggris jadi juara. Dan Palmer akhirnya jadi juara Eropa dengan usahanya sendiri. Tapi meskipun sukses di level internasional, pas dia balik ke City, Guardiola cuma nawarin dia opsi dipinjemin ke Burnley. Respon Palmer apa? Ya sederhana aja. Enggak, aku mau pergi. Dengan jendela transfer yang hampir tutup, City malah beli pemain sayap baru, Jeremy Doku. Nah itu jadi titik terakhir buat Palmer. Dia butuh waktu main reguler, apalagi dengan Euro yang di depan mata. Nah walaupun City sepertinya nggak terlalu peduli, Palmer akhirnya meninggalkan City. Untungnya, bakat yang dia tunjukkan selama di City nggak luput dari perhatian cuy. Chelsea mencoba negosiasi dan Palmer nggak ragu buat pindah. Nah ini ternyata jadi keputusan terbaik dalam karirnya sejauh ini. Cole Palmer resmi gabung Chelsea dari Manchester City pada deadline day September 2023 dengan harga 40 juta pound sterling. Dengan penuh rasa kecewa, dia siap membuktikan kalau keputusan City melepasnya adalah kesalahan terbesar. Awalnya, banyak fans Chelsea yang kecewa dengan transfer ini. Mereka menganggap Palmer cuma pemain buangan City seharga 40 juta pound sterling dan lebih pengen klub beli pemain bintang. Tapi Palmer tetap tenang. Sehari setelah bergabung, dia debut sebagai pemain pengganti di laga kandang lawan Nottingham Forest. Beberapa minggu kemudian dia jadi starter di kemenangan Piala Carabao Cup atas Brighton, di mana dia bikin asis untuk gol kemenangannya. Gol pertama Palmer untuk Chelsea datang 2 pertandingan setelahnya, lewat penalti di kemenangan 4-1 atas Burnley Oktober 2023. Ironisnya, dia mungkin aja main untuk Burnley kalau dia terima tawaran pinjaman waktu itu. Meski skuad Chelsea bisa dibilang penuh dengan bakat, performa tim secara keseluruhan nggak maksimal. Tapi hal ini nggak bikin Palmer tertekan cuy. Dia malah cepat adaptasi ke starting 11 karena punya hubungan baik dengan manajer Mauricio Pochettino. Palmer bisa dengan cepat jadi pemain kunci Chelsea, bahkan jadi pilihan utama penendang penalti. 4 gol pertamanya untuk klub datang dari penalti, termasuk gol penyama kedudukan dramatis di masa injury time lawan mantan klubnya, Manchester City. Nah keesokan harinya, dia dapat panggilan pertama ke tim senior Inggris dan debut lawan Malta dalam kemenangan 2-0. Penampilan Palmer terus mengesankan. Gol dari open play mulai muncul, termasuk gol keduanya yang cantik setelah mengecoh kiper di kemenangan lawan Luton Town. Dihiasi dengan selebrasi khasnya yang super tenang. Gol Cole Palmer di bulan Desember terpilih sebagai gol terbaik Chelsea. Dia mulai mencetak gol dengan sangat rutin, sampai selebrasi ice cold-nya jadi ciri khas, bahkan membuatnya dijuluki sebagai Cole Palmer. Lalu Palmer berhasil mencetak 11 gol hanya dalam 6 pertandingan. Salah satunya adalah hat-trick lawan Manchester United, di mana dia mencetak 2 gol di akhir pertandingan untuk mengubah posisi kalah jadi menang cuy. Dan 4 gol lagi melawan Everton, termasuk hat-trick di babak pertama. Gol pertamanya melawan Everton bahkan memenangkan penghargaan gol terbaik Liga Inggris bulan April. Dan Palmer dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Inggris bulan itu. Dia jadi pemain Chelsea pertama yang meraih penghargaan itu sejak Eden Hazard pada tahun 2018, sekaligus pemain termuda kedua setelah Arjen Robben. Di bulan Mei, Palmer menjadi pemain Chelsea pertama di bawah usia 21 tahun yang mencapai 30 kontribusi gol di Liga Inggris dalam satu musim. Kesuksesannya diakui dalam penghargaan tahunan Chelsea, di mana dia memenangkan penghargaan pemain terbaik Chelsea pilihan fans dan pemain terbaik pilihan rekan setim cuy. Palmer juga meraih penghargaan pemain termuda terbaik Liga Inggris dan terpilih sebagai pemain terbaik Liga Inggris pilihan fans. Dia benar-benar jadi penyelamat Chelsea, yang akhirnya menutup musim buruk mereka dengan cukup baik berkat kecemerlangan individu Palmer. Di akhir musim debutnya bersama Chelsea, Palmer telah memainkan 45 pertandingan, sebagian besar sebagai gelandang, dengan mencetak 25 gol dan 22 diantaranya di Liga Inggris. Hanya kalah dari Erling Haaland dari Manchester City. Dia juga mencatatkan 11 assist, peringkat kedua di Liga di bawah Oli Watkins dari Aston Villa. Statistik ini luar biasa untuk pemain yang dulu dianggap buangan oleh City. Nah keputusan Palmer untuk meninggalkan Manchester City terbukti benar ketika telepon dari Gareth Southgate datang. Dia dipanggil masuk skuad Inggris untuk Euro 2024. Meski jadi pencetak gol terbanyak kedua di Liga Inggris musim itu, Southgate tidak menjadikannya starter reguler. Tapi setiap kali Palmer masuk,
Dia selalu memberikan dampak. Di babak grup, dia sering masuk sebagai pemain pengganti dan menciptakan peluang-peluang krusial yang membantu Inggris melaju jauh. Di final melawan Spanyol, Palmer tidak langsung masuk starting line up, tapi dia masuk di menit ke-70-an dan langsung mencetak gol penyama kedudukan 3 menit setelahnya. Itu momen besar untuknya di level internasional, membuktikan lagi bahwa dia selalu siap untuk momen besar. Tapi sayangnya, Inggris kebobolan gol kedua dan gagal lagi di final internasional cuy. Nah, meski kecewa, performa gemilangnya sepanjang musim terus membuatnya diakui, termasuk nominasi Ballon d'Or dan pemain muda terbaik. Palmer kemudian menandatangani perpanjangan kontrak. Nah, pada bulan September, Palmer mencetak sejarah dengan menjadi pemain Liga Inggris pertama yang mencetak 4 gol di babak pertama dalam sebuah pertandingan. Bergabung dengan grup elit pemain Chelsea yang pernah melakukan hal itu. Salah satu golnya hari itu adalah tendangan bebas yang terpilih sebagai gol terbaik Chelsea. Dia juga memenangkan penghargaan pemain terbaik Liga Inggris untuk kedua kalinya, hanya dalam 50 pertandingan bersama Chelsea. Peningkatan luar biasa Palmer sepertinya tidak akan berhenti cuy. Dia sekarang jadi pemain kunci untuk klub dan timnas Inggris. Masa depannya terlihat sangat cerah. Dan Pep Guardiola mungkin benar-benar menyesal telah melepaskan bintang muda ini cuy. Nah, bagaimana menurut kalian? Jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.